Annyeonghaseyo. Kali ini Ane akan membahas tentang kehidupan di Korea Selatan. Nice. Siapa sih yang gak tahu orang Korea? Lagi gak sengaja lihat trending-trending di YouTube, dia nongol di atas. Turun dikit beberapa hari, ada yang baru lagi di atas. Trending-trending itu biasanya lewat serial dramanya yang bikin lau nangis 7 hari 7 malam, dan musik-musiknya yang bikin lau goyang walaupun itu gak cocok. Sebelum kita masuk ke videonya, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Lau juga pasti merasa kalau hidup di Korea itu pasti romantis, seru, dan menyenangkan. Tapi menurut OECD Better Life Index, Korea Selatan termasuk salah satu negara yang menduduki peringkat terendah dalam tingkat kebahagiaan warganya. Wah, kenapa bisa begitu? Lah mana gue tahu, kan gue ikan. Number 5. Tingkat kematian tinggi. Fenomena ini terjadi karena tradisi merawat orang tua kian memudar di sana. Wah, parah banget ya Lau. Jadi orang tua ini menyibukkan diri dengan bermain jangki, atau bisa disebut catur Korea. Bergosip atau sekedar jalan-jalan di taman hanyalah upaya mereka menjaga kewarasan demi terhindar dari depresi. Sebab itulah resiko bunuh diri pada manula di Korsel jauh lebih tinggi dibanding kaum muda. Korsel adalah negara yang memiliki tingkat bunuh diri tertinggi ke-10 di dunia. Mengejutkan sekali, bukan? Kondisi ini diperparah dengan depresi pada manula yang memicu naiknya angka bunuh diri. Dari 35 per 100 ribu tahun 2000 menjadi 85 per 100 ribu tahun 2010. Studi yang terbit dalam Journal of Mental Health 2014 memaparkan para manula seringkali merasa tertekan karena ekonomi, penyakit yang mereka derita, dan stres akibat kondisi fisiknya sudah terbatas. Sekitar 45,7% manula di Korsel hidup miskin, jauh di atas standar ideal sebesar 12,9%, tulis sebuah laporan survei ekonomi Korea pada Juni 2018 halaman 5. Jadi ya Lau, jangan buang orang tuamu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena malaikat menunggumu di surga nanti. Percaya deh amanah. Number 4. Standar akademik yang tidak berfaedah. Anak-anak SMP dan anak-anak motor dan anak langit. Gue tampol lu, sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Anak-anak SMP dan SMA di Korea tidak akan pulang sebelum jam 10 malam. Gokil. Kalau di Indonesia begini, hilang sudah harapan plus ML. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus belajar, dan belajar. Les sudah bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Tidak ada tugas atau PR pun, mereka tetap harus duduk di meja dan belajar sampai larut malam. Akhirnya, banyak dari mereka yang tidak bisa menikmati hidup karena selalu ditekan dengan tuntutan belajar. Lagi-lagi tuntutan yang tinggi ini, banyak siswa yang merasa stres dan akhirnya bunuh diri. Tercatat di tahun 2013 oleh Korean Statistik, bunuh diri menjadi penyebab tertinggi kematian pada rentang usia 9-24 dan 39,2% diantaranya karena penerimaan sekolah. Angka yang fantastik untuk anak yang tidak bisa push ML. Semoga Korea segera diberi hidayah karena kurangnya istirahat dalam belajar. Biasalah. Number 3. Kesenjangan sosial. Di Korea Selatan juga terdapat kesenjangan sosial yang cukup besar. Tingkat sosial sangatlah penting bagi si kaya dan si miskin. Lagi-lagi karena ekonomi, semua bisa seenaknya membuli mereka yang di bawah. Bukan hanya ekonomi,
Senioritas dan kecantikan juga bisa jadi korban bullying di sana. Jadi ingat ya Lau, hidup itu nggak selalu di atas, kadang di atas banget. Tuhan gampang cabut semua kenikmatan yang kita miliki. Sekian kultum dari saya. Manciu. Number 2. Perseteruan dengan korut. Perseteruan yang tak kunjung usai. Siapa sangka negara yang bernama sama dan setanah itu memiliki konflik yang tidak kunjung berhenti. Bagaikan air dan minyak yang tak pernah bersatu ya Lau. Korea Utara dan Selatan ini pernah berperang loh. Pada tahun 1950 sampai 1953. Sejak perang Korea pecah hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara kedua negara tersebut. Paling hanya gencatan senjata. Emang apa sih nggak boleh? Meskipun situasi bisa dibilang aman saat ini, tekanan dari Korea Utara bisa datang kapan saja, kapanpun dan dimanapun. Bagaikan bertemu musuh di ranjang, bawaannya tegang aja ya Lau. Oleh sebab itu, Korea Selatan memberlakukan wajib militer kepada warga laki-lakinya. Wajib militer Korea Selatan berlaku bagi setiap warga laki-laki yang bertubuh sehat dan berusia antara 18 hingga 28 tahun Lau. Mereka harus menjalani wajib militer selama 2 tahun Lau. Alasannya, warga laki-laki harus menjalani wajib militer adanya ancaman berkelanjutan dari Korea Utara terhadap Korea Selatan mengenai serangan nuklir Lau. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Gara-gara hal tersebut, banyak yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Korea agar mereka tidak harus ikut wajib militer Lau. Lama-kelamaan, Ana jadi bersyukur banget ya bisa tinggal di Indonesia, bisa main TikTok dengan sepuasnya. Ancaman terbesar ya paling cuma emak. Number 1. Bayang-bayang kecantikan yang kejam khusus di Korea Selatan. Biasanya orang dibilang cantik kalau mempunyai kriteria bentuk wajah yang simetris, hingga hidung yang bentuknya pas dengan wajah, bentuk bibir yang kecil dan tipis, serta dagu berbentuk huruf V. Tidak lupa dengan bentuk tubuh yang kurus, kulit yang putih, dan salah satu yang paling penting adalah mempunyai lipatan mata Lau. Pokoknya idaman banget deh, kayak mantan-mantan Ana yang udah Ana lepas. Makanya di sana para idol di Korea Selatan kena hujat sama netizen zaman now. Biasalah. Bahkan banyak orang di sana yang rela mengocek uang hingga puluhan juta untuk menyempurnakan wajahnya dengan cara operasi plastik Lau. Standar kecantikan yang tinggi ini kerap menimbulkan dampak yang buruk bagi sebagian orang di sana. Orang yang tidak merasa dirinya cantik seringkali minder dan insecure. Lagi-lagi orang yang tidak dianggap memenuhi standar kecantikan, mereka selalu menjadi bahan bullying. Kalian bisanya ngehujat aja, ngaca dulu nih sama sendal. Aneh gak sebutin nama artisnya, nanti di lain kesempatan Ana kasih tahu para artisnya. Makanya jangan lupa subscribe-nya dong bos, sama tombol loncengnya biar kedengaran kalau ada update baru. Bang. Jadi untuk kalian yang mau pindah, dah. Kalau mau pindah daripada jadi beban keluarga dan ngabisin beras di rumah doang. Wak. Sekian video dari Ana kali ini. Terima kasih.